Informasi berikutnya, pemirsa, lebih dari 20 keluarga terpaksa direlokasi setelah membangun rumah di atas area pemakaman umum Kebonanas Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Keluarga tersebut kini dipindahkan ke Rumah Susun Pulau Gebang dan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Kita segera bergabung dengan Maulana Iqbal dan juru kamera Andrianto untuk mengetahui laporan selanjutnya. Iqbal, selamat sore. Bagaimana kondisi terkini saat ini? Silakan. Iya, selamat sore Irsal dan juga Nastiti. Memang kami melihat bahwa di TPU Kebonanas ini masih terdapat sejumlah masyarakat begitu yang bertahan, di mana pada sebelumnya tanggal 6 Januari kemarin ini ada sekitar 27 kakak yang sudah direlokasi menuju ke rumah susun sederhana sewa yang disiapkan oleh pemerintah. Namun memang masih ada sekitar 73 kakak yang bertahan atau masih tinggal begitu di wilayah ini, dan memang terkait dengan relokasi ini pemerintah bertujuan untuk mengatasi krisis lahan makam yang ada di kota Jakarta, sehingga diharapkan dapat dialihfungsikan begitu TPU Kebonanas ini untuk menjadi lahan pemakaman, karena memang terdapat kurang lebih 3.700 meter, sehingga bila dialokasikan ini akan menjadi 1.000 petak makam baru. Dan untuk lebih jelasnya lagi, nanti saya akan coba berbincang dengan masyarakat yang masih berada di TPU Kebonanas. Pak, boleh kita silakan ngobrol sebentar, Pak? Oke, Pak, dengan siapa namanya, Pak? Jadi Cunardi. Oke, Pak Dedi, mungkin bisa dijelaskan dulu, Bapak sudah berapa lama, Pak, tinggal di sini? Kurang lebih 25 tahunan. 25 tahun. Iya. Oke, Bapak, selama tinggal di sini kemarin mendapatkan kabar relokasi, ini seperti apa sih, Pak, sebenarnya peristiwanya? Peristiwanya itu kira-kira pas tanggal 19 kami dapat undangan ke kantor kecamatan. Nah, tanggal 20-nya kami hadir. Nah, rencananya cuma sekedar pendataan atau gimana, saya kurang paham itu. Nah, cuma tiba-tiba langsung ada berita buat acara penggusuran, cuma itu aja awalnya itu. Penggusuran langsung terjadi. Iya. Lalu apa alasan Bapak ini masih bertahan begitu ketika tanggal 6 kemarin sudah ada sebagian yang pindah? Nah, sementara kan memang ada warga di sini itu kebanyakan intinya mengajukan beberapa permintaan atau permohonan kepada pihak Pemda, meski memang sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Nah, sebagian warga di tanggal 6 itu tadi udah meninggalkan atau udah direlokasi ke rumah susun. Sebagian itu memang boleh katakan mereka nggak punya anak sekolah. Nah, sebagian yang tinggal di sini mayoritas yang masih punya anak sekolah. Makanya mereka masih bertahan di sini, dan rencananya mungkin atau rencana pemerintah mau direlokasi tanggal 12 yang akan datang gitu. Lalu kira-kira kendala apa aja sih, Pak, yang dialami oleh Bapak begitu untuk relokasi ini? Kalau kendalanya sih yaitu tadi belum ada kepastian yang jelas, baru ucapan-ucapan secara lisan doang. Nah, sementara kan ucapan secara lisan itu dibilang merugikan, ya bang, merugikan bagi warga sini. Nah, seenggak-enggaknya itu tadi pihak pemerintah tuh ada perjanjian tertulis bersama warga di sini di atas tuntutan yang kami ajukan. Yang sampai saat ini memang belum ada jawaban yang pasti. Lalu terkait dengan profesi begitu, Pak, tadi apakah ada kendala untuk nanti ketika tinggal di Rusunawa, profesi Bapak akan seperti apa begitu? Itu udah pasti, karena semuanya bakal mulai dari nol lagi. Pemulung mungkin nggak bisa masuk ke Rusunawa, yang tukang nyari paku nggak bakal bisa ke Rusunawa, yang di bidang kayu, pengolah kayu nggak bakalan bisa masuk ke Rusunawa, apalagi yang semacam di sini nih, semacam material bekas lah yang dijual di sini itu kan semuanya nggak bisa masuk. Nah, sementara nasib kami ke depan itu gimana? Dan yang keduanya ada masalah data kependudukan itu. Memang pemerintah menjanjikan misalkan kembali dapat KJP dan sebagainya yang yang diadakan sama pemerintah. Nah, sementara data itu kan mungkin dalam 1 tahun hilang tuh, karena pindah kependudukan ini tadi. Nah, bila mana memang pemerintah nggak bisa memenuhi langsung, nggak ada jeda di antara itu, ya mungkin masyarakat berterima kasih banget intinya itu, karena itu harapan kami. Nah, sementara kan itu tadi untuk saat ini
semua itu masih gantung dan belum ada penjelasan yang pasti. Terima kasih Bapak Sama-sama. atas keterangannya. Iya, dan seperti itulah Nastiti, memang terdapat sejumlah bantuan dan fasilitas begitu yang disiapkan pemerintah Kota Jakarta Timur. Ini terkait dengan bantuan meliputi misalnya adalah uang Rp500.000, lalu juga sembako, kasur dan peralatan mandi untuk warga TPU yang direlokasi. Selain itu juga akan ada gratis biaya sewa 6 bulan. Namun demikian, seperti yang dijelaskan oleh Pak Dedi sebelumnya, memang keluhan masyarakat di sini bahwa belum jelasnya begitu aturan atau bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah. Selain itu juga mereka khawatir karena memang mayoritas di sini merupakan berprofesi sebagai pemulung begitu. Nantinya mereka akan kesulitan untuk mencari tempat atau lokasi untuk mereka bekerja. Selain itu juga adanya sejumlah larangan-larangan yang memang di rusun ini tidak diperbolehkan, seperti misalnya membawa kayu-kayu atau membongkar kayu-kayu begitu, di mana ini merupakan salah satu pekerjaan mereka, sehingga ini menjadi pertimbangan masyarakat. Sampai saat ini masih belum bisa mengikuti begitu relokasi pemerintah. Dan tidak hanya itu, juga terkait dengan keluarga, anak-anak yang tinggal di sini, tentunya ini akses pendidikannya yang nantinya dipikirkan oleh masyarakat di sini, mereka akan terlalu jauh begitu dari lokasi rusun dengan lokasi sekolahnya, sehingga nanti akan mempersulit begitu proses pendidikan untuk anak-anak mereka. Dan ini tentunya menjadi poin penting begitu bagi pemerintah untuk dapat memperhatikan hal ini, karena ini merupakan harapan besar bagi masyarakat yang direlokasi di TPU Kebonanas sampai dengan tanggal 12 Januari 2026. Nastiti. Baik, Iqbal, terima kasih atas laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.